Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman Islam sehingga kita sampai hari ini masih bisa bernafas. Ini kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya dan insyaallah Allah memberikan kesehatan ini agar kita senantiasa menggunakan waktunya dengan semanfaat mungkin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, banyak mengeluarkan berita tentang kematian di sekitar kita, orang-orang terdekat kita mungkin ya. Di media sosial itu banyak sekali berita tentang kematian. Masjid-masjid yang di dekat rumah kita mengumumkan hari ini ada yang meninggal, mengumumkan 3 jam kemudian ada juga yang meninggal. Semoga siapapun yang meninggal dunia, semoga amal, ibadah, iman, dan Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Nah, husnul khatimah adalah akhir yang baik, harapan, bahkan itu semua harapan umat muslim. Husnul khatimah itu menjadi satu tujuan semua orang, semua umat muslim terutamanya, menjadi husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu penentu hidup kita. Kita rajin beribadah, kita rajin ke masjid, puasa, sholat, tetapi jika akhirnya tidak baik, maka tetap akan masuk neraka. Jadi pasti semua mengharapkan masuk surga, ya, akhir yang baik gitu. Dan juga sebaliknya, kalau kita akhirnya su'ul khatimah, ya na'udzubillah, kita akan mendapatkan siksa neraka gitu kan. Dengan berbagai macam apapun kita berusaha untuk berbuat ketaatan, beribadah, tetapi jika akhirnya buruk, tetap masuk neraka. Maka dari itu ya, kita sebagai umat muslim pasti sangat mengharapkan husnul khatimah. Bagaimana agar kita mendapatkan husnul khatimah itu? Yang pertama adalah doa. Kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah untuk diberikan akhir yang baik agar kita husnul khatimah. Karena husnul khatimah adalah kematian yang indah, yang nikmat gitu. Nah, kita itu harus berpasrah ya. Berpasrah, menyerahkan segalanya itu hanya kepada Allah. Ada doanya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapapun pasti akan berdoa itu, karena ya akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kalau di akhirat sudah husnul khatimah, akan baik kesananya. Jika kayak di surga, kita memohon kepada Allah untuk didekatkan dengan surga dan dijauhkan dengan neraka, itu juga salah satu doa kita agar kita mendapat husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik dengan cara kita berdoa dan juga ikhtiar tentunya ya. Karena bentuk dari husnul khatimah itu pasti terjauh atau terhindar dari neraka gitu kan.
Kenapa kita menginginkan husnul khotimah? Karena husnul khotimah itu memang benar-benar baik gitu kan, dan surga gitu kan, akhirnya surga gitu kan. Sedangkan kalau suul khotimah yang berakhirkan neraka gitu. Nah, untuk yang kiat-kiat yang kedua adalah istiqomah. Kita harus senantiasa berdoa juga istiqomah tentunya. Kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetap harus istiqomah. Kita dari kecil suka mengaji, kita harus mengaji, menghafal Al-Quran, puasa, sholat. Tetapi sudah dewasa tidak melakukan hal yang seperti waktu kecil, itu sama aja dengan membuang-buang waktu. Karena yang kita butuhkan akhir yang baik ya, dengan keistiqomahan. Dalam artian bahwa dari kecil harus istiqomah sampai dewasa. Dari kecil suka mengaji, sholat juga sama seperti orang yang dewasa juga harus seperti itu. Jangan dari kecil rajin ya, setelah dewasa putur gitu, setelah dewasa malah tertinggal gitu. Nah, jangan seperti itu, karena itu tidak diharapkan oleh Allah. Lalu, adapun orang yang senantiasa beriman, meneguhkan dan menjaga keimanannya, maka ia akan mendapatkan husnul khotimah. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap beriman, kita harus istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya agar kita mendapatkan husnul khotimah. Seperti itu. Nah, orang yang istiqomah akan mendapatkan kehormatan dari Allah, ya berupa husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu buah dari istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Karena kan dari awal sudah bagus, kalau akhirnya bagus itu mendapatkan husnul khotimah gitu kan. Namun misalnya dari kita kecil jarang sholat atau yang kayak gitu, terus kita bertaubat, lalu kita menjalankan perintah Allah dan mengakhirkan dan menjadi akhir yang baik, itu juga husnul khotimah gitu kan. Nah, jadi memang ya, istiqomah itu bukan hal yang mudah. Kadang kita terlena dengan dunia gitu. Kita terlena dengan dunia dan lupa akan akhirat. Jadi maka istiqomah itu harus tetap dijaga, harus tetap diperbaharui gitu kan. Kayak niat itu kadang suka kemana gitu kan. Jadi niat itu memang harus diperbaharui gitu. Sama halnya dengan istiqomah. Terus lalu apa agar kita tetap istiqomah? Meskipun kita berusaha, tapi tetap kita juga harus berdoa. Jadi doa dan usaha itu sama untuk meningkatkan keistiqomahan kita. Yang ketiga, islamisasi hidup. Jadi islamisasi hidup itu seperti hanya menjadikan hidup kita sesuai dengan syariat Islam. Ya, dari mulai hari kecil misalnya memotong kuku pada hari Jumat gitu kan. Terus dan banyak hal lain, ataupun memakai pakaian dengan berdoa, makan makanan berdoa dulu sebelum tidur. Dan pada intinya meskipun hal kecil, tapi itu perlu untuk diislamisasi. Maksudnya jadi kayak hal sepele pun jika sesuai dengan syariat itu mengislamisasikan hidup kita gitu. Islamisasi hidup kita lah ya yang akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Islamisasi hidup kita lah yang membuat kita terdorong kepada husnul khotimah, yang membuat kita husnul khotimah gitu ya, insyaallah. Nah, yang keempat itu mengingat mati. Siapa sih yang gak takut sama mati gitu kan? Kecuali mungkin orang-orang soleh pun ya sama gitu. Nah, manfaatnya apa untuk mengingat mati? Mengingat mati itu mempunyai banyak manfaat, terutama agar kita tetap istiqomah ya. Kembali lagi dengan istiqomah. Karena tadi sudah disebutkan doa, istiqomah, islamisasi hidup kan. Nah, yang keempat itu adalah mengingat mati. Ini salah satunya agar kita tetap taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena kita takut kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka akan masuk neraka. Terus kita sedang maksiat nih ya,
naudzubillah kita sedang maksiat, terus ingat mati. Setelah itu apa yang akan di benak kita itu bahwa maka akan menghasilkan rasa takut kepada Allah, akan menghasilkan bagaimana caranya kita mengislamisasikan hidup, keistiqomahan kita, dan berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ya, kalau kita ada yang meninggal, kita suka berdoa bahwa semoga husnul khotimah gitu kan. Sama seperti kita juga mendoakan diri kita sendiri gitu kan. Kita mendoakan orang lain sama hanya kita mendoakan diri sendiri gitu. Semoga kita husnul khotimah gitu. Ada manfaat lain selain itu, bahwa mengingat mati kita ingat bahwa kenikmatan dunia itu hanya sesaat, akan berakhir. Kita kerja keras untuk uang gitu kan, untuk menafkahi bahkan gitu, tapi belum tentu kita menikmati besok, karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita masih hidup, apakah kita masih hidup besok, kan kita tidak tahu gitu kan. Kematian hanya Allah yang tahu, tapi kita harus berusaha berdoa kan, agar kita tetap taat kepada Allah dan mati dalam ketaatan. Selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga semangat jihad dalam membangun kebanggaan dengan Islam, menjaga semangat dakwah dan jihad dengan membangun kebanggaan dengan Islam. Bangga dengan Islam di sini melahirkan kebahagiaan dalam mengamalkan dan mendorong untuk selalu berdakwah. Banyak sekali hari ini, mungkin bukan per hari ini ya, banyak sekali berita tentang para ulama wafat, para ulama meninggal dunia. Mungkin ini saatnya untuk para generasi muda untuk melanjutkan gerakan para ulama terdahulu, gerakan para ulama-ulama sebelumnya untuk berdakwah. Karena dakwah ini adalah yang suatu kegiatan yang paling mulia, karena bisa mengajarkan orang lain, bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan kepada orang lain, dan kita bisa menjadi seorang yang bermanfaat. Jika kita ditakdirkan kita meninggal, terus apa yang mengalir? Kalau kita misalnya pernah berdakwah, terus orang lain mendakwahkannya lagi, kita akan mendapat pahala dari setiap pendakwah itu. Maka dari itu kita bisa mengamalkan dan memanfaatkan apa yang telah kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan kepada orang lain, itu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah, dan kita tetap terus beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan kita diberikan kesehatan karena agar kita bisa beraktivitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kematian itu tidak menunggu kita tua, kematian itu tidak menunggu kita sakit. Ada juga kan orang yang meninggal tapi tidak sakit terdahulu, ada juga yang meninggal yang dalam masih usia muda. Maka dari itu persiapkanlah, karena ancaman su'ul khotimah itu neraka. Maka dari itu persiapkan diri kita, bekal kita untuk akhir yang husnul khotimah, dalam keadaan taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.